Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Prof Haji. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang fraud, konsep, regulasi, dan fraud free. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Firzatnan. Saya Muhammad Fedir. Nama saya Amira. Saya Sofi ini. Baik, yang pertama akan dilampirkan oleh Amira. Baik, kita langsung masuk ke latar belakang. Jadi, fraud atau kecurangan itu merupakan salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh berbagai organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tindakan fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga merusak kepercayaan publik, menurunkan integritas institusi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, persoalan fraud itu telah menjadi sorotan atau sorotan utama sejak era reformasi. Berbagai kasus korupsi, penyuapan, penggelapan, dan manipulasi laporan keuangan telah mencoreng reputasi bangsa di mata internasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK secara rutin mengungkapkan kasus-kasus fraud yang melibatkan pejabat publik, korupsi maupun individu. Pengauditan forensik juga hadir sebagai disiplin ilmu yang memadukan keahlian akuntansi, auditing, dan penyelidikan hukum untuk mendeteksi, mencegah, dan membuktikan terjadinya fraud. Seorang akuntan forensik dituntut tidak hanya mampu membaca laporan keuangan, tetapi juga memahami modus operandi pelaku, regulasi hukum yang berlaku, serta teknik investigasi yang komprehensif. Salah satu alat konseptual yang sangat penting dalam pengauditan forensik adalah pohon fraud yang dikembangkan oleh Association of Certified Fraud Examiners. Pohon fraud menyediakan kerangka sistematis untuk mengklasifikasikan berbagai jenis fraud, sehingga auditor forensik dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman kecurangan dalam organisasi. Nah, di sini ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasar fraud dan definisinya secara komprehensif. Yang kedua, menganalisis pengaturan fraud dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan KUHP. Dan yang ketiga, memaparkan data kejahatan ekonomi yang berkaitan dengan fraud di Indonesia. Yang keempat, mendeskripsikan struktur dan komponen pohon fraud. Yang kelima, menjelaskan peran dan fungsi akuntan forensik dalam konteks berbagai jenis fraud. Dan yang terakhir, menguraikan manfaat praktis pohon fraud dalam pengauditan forensik. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke definisi fraud. Jadi, istilah fraud itu berasal dari bahasa Latin fraudem atau fraus, yang berarti kecurangan atau penipuan. Dalam literatur akuntansi dan hukum, fraud itu didefinisikan dengan berbagai cara tergantung perspektif yang digunakan. Menurut ACVA, fraud itu didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi yang melibatkan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban untuk memperoleh keuntungan finansial bagi pelaku. Black's Law Dictionary mendefinisikan fraud itu sebagai representasi yang salah tentang suatu fakta material yang dibuat dengan pengetahuan tentang ketidakbenaran atau dengan ketidakpedulian terhadap kebenarannya, dengan maksud untuk menipu dan yang benar-benar dipertimbangkan oleh pihak lain. Dalam konteks akuntansi dan audit, Statements on Auditing Standards nomor 99 itu mendefinisikan bahwa fraud sebagai tindakan yang disengaja yang mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subjek audit. SAS 99 itu membedakan fraud menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama kecurangan dalam laporan keuangan, yang kedua menyalahgunakan aset. Dan di sini ada unsur-unsur fraud, terdapat 6. Yang pertama itu representasi palsu. Jadi terdapat pernyataan atau penyajian fakta yang tidak benar, baik secara aktif maupun melalui penyembunyian informasi. Yang kedua, materialitas. Hal yang direpresentasikan secara palsu bersifat signifikan dan mempengaruhi keputusan pihak lain. Dan yang ketiga, kesenjangan. Pelaku itu mengetahui bahwa representasinya itu palsu atau bertindak dengan ketidakpedulian terhadap kebenarannya. Yang keempat, nilai menipu. Jadi pelaku itu memiliki niat untuk menipu atau menginduksi pihak lain agar bertindak berdasarkan representasi palsu. Yang kelima, ketergantungan. Korban. Jadi korban itu secara wajar bergantung pada representasi palsu tersebut dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, kerugian. Korban mengalami kerugian nyata sebagai akibat ketergantungannya pada representasi palsu. Selanjutnya ada fraud triangle. Fraud triangle atau segitiga kecurangan adalah sebuah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Donald R. Tracy untuk menjelaskan alasan atau faktor-faktor yang
melakukan tindakan kecurangan atau korupsi. Konsep ini terdiri dari 3 elemen utama yang biasanya muncul secara bersamaan saat terjadi kecurangan. Yang pertama itu tekanan. Jadi adanya dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan fraud. Tekanan ini dapat bersifat finansial seperti utang, gaya hidup mewah, tuntutan atasan, maupun non finansial yaitu tekanan kinerja, rasa tidak puas terhadap pekerjaan. Dan yang kedua itu kesempatan. Ini merupakan kondisi yang memungkinkan terjadinya fraud. Jadi karena ada kesempatan biasanya muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau adanya akses yang tidak tepat terhadap aset dan informasi organisasi. Dan yang terakhir ada rasionalisasi. Ini merupakan pembenaran diri yang dilakukan pelaku atas tindakan fraudnya. Pelaku sering berkata kepada diri sendiri bahwa saya hanya ingin meminjam uang ini, perusahaan tidak akan rugi. Nah, pada perkembangannya, Wolf dan Hermanson 2004 itu menambahkan elemen keempat, yaitu kemampuan capability, sehingga konsep ini berkembang menjadi fraud diamond, yaitu kemampuan untuk merujuk pada kapasitas personal seseorang untuk melaksanakan fraud. Jadi seperti posisi atau jabatan, kecerdasan, ego, dan kemampuan teknis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Kidir. Selanjutnya itu klasifikasi fraud terhadap pelaku ada 4. Yang pertama itu internal fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh pegawai, manajer atau eksekutif dari dalam organisasi. Yang kedua ada management fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh manajemen senior, biasanya menyangkut pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu external fraud, yaitu fraud yang dilakukan oleh pihak luar terhadap organisasi. Yang terakhir yaitu komputer atau cyber fraud, fraud yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana. Selanjutnya itu perbedaan fraud, error, dan irregularities. Ada 4 poin, yaitu aspek fraud, error, dan irregularities. Yang pertama niatnya, yaitu disengaja, lalu tidak disengaja, lalu sengaja atau kalian berat dalam melanggar prosedur. Yang pertama yaitu penyebabnya fraud, yaitu manipulasi penggunaan, kalau error salah hitung, salah interpretasi. Kalau irregular, pelanggaran kebijakan internal, tidak penyesuaian atau pengabaian kontrol. Yang aspek ketiga itu dampak, kalau fraud, kerugian finansial dan reputasi serius. Error yaitu dapat dikoreksi, dapat terbatas. Irregular, pelaporan keuangan menjadi tidak ada dan melemahnya sistem kontrol. Aspek keempat yaitu sanksi hukum, fraud pidana atau perdata. Error yaitu biasanya tidak ada sanksi pidana. Irregular yaitu sanksi administratif, teguran disiplin. Selanjutnya itu fraud dalam perundang-undangan di Indonesia. Hukum pasif Indonesia mengatur tindak pidana fraud dalam beberapa instrumen perundang-undangan. Ada satu undang-undang tunggal yang secara khusus menggunakan terminologi fraud, namun substansinya tersebar di berbagai regulasi berikut ini, yaitu ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lalu Undang-Undang Perbankan, lalu Undang-Undang Pasar Modal, lalu Undang-Undang Pencucian Uang, dan terakhir Undang-Undang ITE. Selanjutnya kita masuk ke peraturan OJK tentang fraud. Peraturan OJK tentang menerbitkan POJK nomor 39 garis miring POJK garis miring titik 03 garis miring 2015 tentang penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Peraturan ini mewajibkan bank ada 3, yaitu menyusun dan mengimplementasikan strategi anti fraud secara komprehensif. Yang kedua, membangun pilar pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan pemantauan fraud. Yang ketiga, melaporkan setiap kejadian fraud kepada OJK secara berkala. Lalu PJOK nomor 12 tahun 2024 ada 4, yaitu pencegahan, sosialisasi, identifikasi kerawanan dan know your employee. Yang kedua, deteksi, monitoring, transaksi dan mekanisme whistleblowing system. Dan yang ketiga, investigasi, pelaporan dan sanksi, yaitu standar pemeriksaan internal dan pelaporan ke OJK. Yang terakhir yaitu pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut peninjauan berkala atas efektivitas sistem. Selanjutnya yaitu statistik kejahatan di Indonesia. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch atau ICW dan pelaporan KPK, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu tahun 2020 mencatat estimasi kerugian negara tertinggi yakni sebesar 56,7 triliun.
Selanjutnya terlihat adanya tren kenaikan jumlah kasus yang konsisten setiap tahunnya, berpuncak pada estimasi 641 kasus di tahun 2003. Dan selanjutnya jika dijumlahkan dari data tersebut, total estimasi kerugian negara selama periode 5 tahun tersebut mencapai 188 triliun 92 rupiah. Selanjutnya yaitu indeks persepsi korupsi. Transparansi Internasional secara rutin merilis Corruption Perception Index yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik di berbagai negara. Posisi Indonesia dalam CPI mencerminkan masih besarnya permasalahan fraud dan korupsi. Ada 4, yaitu tahun 2020 skornya mencapai 37%, 2021 mencapai 38%, dan 2022 mencapai 34%, dan yang terakhir 2023 mencapai 34% dari peringkat 115 dari 180 negara. Selanjutnya ada fraud di sektor perbankan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat fraud di sektor perbankan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kejadian fraud perbankan per tahun rata-rata mencapai ribuan kasus. Kedua, modus fraud perbankan yang paling sering terjadi meliputi skimming, kartu ATM atau debit, phishing, social engineering, kredit fiktif, dan penggelapan oleh karyawan. Selanjutnya, kerugian akibat fraud perbankan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Selanjutnya, fraud oleh pihak eksternal mendominasi jumlah kasus. Fraud oleh pihak eksternal mendominasi jumlah kasus, sementara fraud internal cenderung menghasilkan nilai kerugian yang lebih besar per kasus. Selanjutnya ada laporan ICPE Report to the Nation. ICPE ini memberikan gambaran global tentang fraud yang juga relevan untuk konteks Indonesia. Pertama, rata-rata kerugian per kasus fraud organisasi mencapai 117.000 USD. Kedua, median durasi fraud yang tidak terdeteksi adalah 12 bulan. Tiga, tips dari karyawan, pelanggan atau pihak luar merupakan metode deteksi fraud yang paling sering efektif. Selanjutnya, negara-negara berkembang di Asia Pasifik termasuk kawasan Indonesia mengalami kerugian fraud yang lebih besar secara proporsional dibandingkan negara-negara maju. Terakhir, korupsi merupakan jenis fraud yang paling banyak dilaporkan di Asia Pasifik. Di sini ada fraud dalam KUHP. Yang pertama ada penipuan, pasal 378 sampai 395 KUHP. Nah, ini unsur-unsur penipuan ini. Yang pertama adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, dilakukan secara melawan hukum. Ketiga, menggunakan sarana nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Terakhir, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberi hutang, atau menghabiskan diri. Ini ada penggelapan, pasal 372 sampai 377, pemalsuan dokumen dan surat, pasal 263 sampai 276, korupsi dalam jabatan, pasal 419 sampai 432. Di sini ada perbandingan penipuan dan penggelapan. Untuk aspek penguasaan awal, untuk penipuan belum menguasai barang. Penggelapan sudah menguasai barang secara sah. Untuk cara mendapatkannya, penipuan, kebohongan, dan tipu muslihat. Dan penggelapan diberikan kepercayaan seperti jabatan atau tugas. Elemen kunci menggerakkan orang lain. Penggelapan ini mengalihkan kepemilikannya. Untuk ancaman pidana, untuk penipuan ini maksimal 4 tahun penjara, dan penggelapan 4 tahun, maksimal 4 tahun penjara. Untuk pasal 374 ini 5 tahun. Selanjutnya ada pohon fraud. Ini adalah sebuah sistem klasifikasi komprehensif yang dikembangkan oleh ICPE untuk mengkategorikan berbagai jenis tindakan fraud dalam sebuah hierarki
jenis yang terstruktur. Klasifikasi ini pertama kali diperkenalkan oleh ICVE pada awal 1990-an dan sejak saat itu menjadi standar referensi global dalam investigasi dan pemilihan fraud. Untuk cabang fraud ini ada yang pertama ini ada korupsi, subkategori G ini yang pertama ada konflik kepentingan, penyuapan, pemerasan ekonomi, dan penerimaan tidak sah. Yang kedua, kecurangan laporan keuangan. Ini ada tindakan yang disengaja yang mengakibatkan salah satu material dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Selanjutnya, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset ini adalah jenis fraud yang paling sering terjadi dalam organisasi. Menurut laporan ICVE, sekitar 86% dan semua kasus fraud. Fraud jenis ini melibatkan pencurian atau penyalahgunaan aset milik organisasi oleh pegawainya sendiri. Untuk jenis fraud, ini ada frekuensi kasus dan hadiah kerugian. Aset misappropriation itu ada 86%, median kerugiannya $100.000. Untuk corruption 43%, $200.000. Financial statement fraud 2%, $533.000. Selanjutnya akuntan forensik dan jenis fraud. Ini adalah seorang profesional yang memiliki keahlian akuntansi, audit, dan investigasi yang digunakan dalam konteks hukum, baik untuk keperluan litigasi, arbitrase, maupun proses hukum lainnya. Istilah forensik ini berasal dari bahasa Latin forensik yang berarti berkaitan dengan forum atau pengadilan. AICPA ini mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan prinsip dan metode akuntansi dalam konteks yang memerlukan keahlian investasi. Seorang akuntan forensik ini berperan sebagai yang pertama investigator, kedua itu penghitung kerugian, tiga ahli saksi, keempat konsultan, kelima pemeriksa. Selanjutnya ini ada kompetensi akuntan forensik. Yang pertama tuh mencakup pengetahuan akuntansi dan audit, penguasaan standar akuntansi seperti PSAK, IFRS, prinsip audit, dan teknik analisis laporan keuangan. Yang kedua, pengetahuan ahli, pemahaman tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum perpajakan, dan prosedur peradilan. Yang ketiga ada keahlian investigasi, kemampuan mengumpulkan bukti, melakukan wawancara, dan menganalisis dokumen. Selanjutnya ada keterampilan teknologi, kemampuan menggunakan perangkat lunak, analisis data, forensik, ACL, CAA, dari memahami cyber security. Selanjutnya ada kemampuan komunikasi, dapat menyajikan temuan investigasi secara jelas baik dalam laporan tertulis maupun saksi. Di sini ada pendekatan akuntansi terhadap berbagai jenis fraud. Di sini ada jenis fraudnya dan ada teknik deteksi dan alat investigasi. Untuk korupsi dan suap, analisis jaringan vendor, dan pemeriksaan kontrak. Alat investigasinya ini database publik, wawancara, dan OSINT. Selanjutnya fraud laporan keuangan, analisis rasio, Benford law, uji statistik. Alat investigasinya ACL, IDA, dan analisis regresi. Penggelapan kas, rekonsiliasi bank, analisis alih-kas. Untuk alatnya perangkat lunak, akuntansi forensik. Untuk fraud penggajian, analisis daftar pegawai dan data karyawan. Untuk alat investigasinya HR, sistem audit, data analistik. Fraud pengadaan, audit vendor, analisis faktur. Alat investigasinya database vendor, procurement audit. Akuntan forensik ini menerapkan strategi yang spesifik untuk setiap jenis fraud, di mana kecurangan administratif, dan laporan keuangan ini dideteksi melalui analisis data digital serta uji statistik. Sementara kecurangan kolusi seperti korupsi dan suap lebih mengandalkan teknik investigasi lapangan,
wawancara dan pemanfaatan basis data eksternal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selanjutnya sertifikasi profesional akuntan forensik. Yang pertama ada Certified Fraud Examiner CPA. Sertifikasi yang dilakukan oleh ICPA merupakan sertifikasi paling bergengsi dalam bidang investigasi fraud. Kedua, Certified Public Accountant CPA with Forensic Specialty dikeluarkan oleh ICPA, mencakup spesialisasi dalam investigasi forensik dan litigasi. Kemudian yang ketiga, Certified Forensic Accountant CRPA dikeluarkan oleh American Board of Forensic Accounting. Kemudian yang keempat, Chartered Accountant CA dengan spesialisasi forensik diakui di berbagai jurisdiksi termasuk Indonesia melalui IAPI. Selanjutnya ada manfaat pohon fraud. Manfaat pertama dan paling fundamental dari pohon fraud adalah menyediakan kerangka preferensi yang terstruktur dan sistematis bagi para praktisi anti fraud. Dan klasifikasi yang jelas, fraud tampak sebagai fenomena yang amorf dan sulit dipahami secara komprehensif. Pohon fraud mengorganisasikan ribuan variasi modus fraud ke dalam hierarki yang logis dan mudah dipahami. Bagi auditor, kerangka ini memungkinkan mereka untuk satu memastikan bahwa tidak ada jenis fraud yang diperlibatkan dalam proses pencarian audit. Dan yang kedua, mengembangkan prosedur audit yang spesifik untuk setiap kategori risiko fraud. Yang ketiga, mengkonfigurasikan temuan audit pada pemangku kepentingan menggunakan terminologi yang standar dan dapat dipahami secara universal. Kemudian alat penilaian risiko fraud, fraud risk assessment. Pohon fraud merupakan alat yang sangat efektif untuk melakukan penilaian risiko fraud yang komprehensif dalam satu organisasi. Proses penilaian risiko fraud menggunakan pohon fraud meliputi mengenai berikut: satu, identifikasi. Kemudian yang kedua, penilaian kemungkinan. Yang ketiga, penilaian dampak. Yang keempat, prioritasasi. Yang kelima, respon. Kemudian selanjutnya ada fraud tree. Panduan investigasi fraud. Pohon fraud berfungsi sebagai panduan bagi investigator untuk memastikan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh. Ketika seluruh indikasi fraud terdeteksi, investigator dapat menggunakan pohon fraud untuk satu, mengidentifikasi apakah tindakan yang dicurigai cocok dengan pola fraud yang ada dalam pohon fraud. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi kemungkinan bahwa fraud yang satu berkaitan atau dibarengi dengan jenis fraud lainnya. Dan yang ketiga, menentukan teknik investigasi dan prosedur pengumpulan bukti yang paling tepat sesuai dengan jenis fraud yang diselidiki. Yang keempat, memastikan bahwa semua area berpotensi terdapat telah diperiksa secara menyeluruh. Kemudian dasar perencanaan pengendalian internal. Pohon fraud berfungsi sebagai panduan bagi investigator untuk memastikan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh. Ketika sebuah indikasi fraud terdeteksi, investigator dapat menggunakan pohon fraud untuk satu, mengidentifikasi apakah tindakan yang dicurigai cocok dengan pola fraud yang ada dalam pohon fraud, kemudian mengeksplorasi kemungkinan bahwa fraud yang mengakibatkan dengan jenis fraud lainnya. Yang ketiga, melakukan teknik investigasi dan prosedur pengumpulan bukti yang paling tepat sesuai dengan standar dengan jenis fraud yang diselidiki. Yang keempat, memastikan bahwa semua area yang terdeteksi terdapat telah diperiksa secara menyeluruh. Dan ini ada pelatihan dan peningkatan kesadaran anti fraud. Pohon fraud memudahkan penyampaian konsep fraud yang kompleks kepada berbagai kelompok sasaran. Yang pertama, karyawan umum, yang kedua, manajer, tiga, auditor dan akuntan, yang keempat, dewan komisaris dan komite audit. Yang kedua, pelaporan dokumentasi, yang satu, komparabilitas, yang kedua, akumulasi data, yang ketiga, pelaporan kepada regulator, yang keempat, dokumentasi hukum. Selanjutnya di sini ada penelitian dan pengembangan ilmu anti fraud. Dalam dunia akademisi dan riset, pohon fraud menunjukkan taksonomi yang konsisten yang memungkinkan penelitian terstruktur dan berkesinambungan dalam bidang anti fraud. Riset yang menggunakan klasifikasi pohon fraud dapat satu, mengidentifikasi tren dalam jenis dan frekuensi fraud dari waktu ke waktu. Yang kedua, menganalisis efektivitas berbagai mekanisme pengendalian dan deteksi fraud. Tiga, membandingkan pola fraud di berbagai industri untuk ukuran organisasi dan konteks geografis. Yang keempat, memberikan basis empiris bagi pengembangan regulasi dan standar profesi baru. Kita masuk ke kesimpulan, fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja melalui penipuan, penyembunyian, atau penyalahgunaan kepercayaan. Didorong oleh tiga elemen utama dalam fraud, triangle, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, serta ditambah elemen kemampuan dalam fraud diamond. Di Indonesia, pengaturan fraud tersebar dalam berbagai instrumen hukum seperti UU Tipikor, UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU TPPU, UU ITE, dan peraturan OJK, serta diatur pula dalam KUHP melalui pasal-pasal tentang penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan korupsi jabatan. Secara statistik, fraud masih menjadi permasalahan serius dengan 641 kasus korupsi dan kerugian negara mencapai 52,3 triliun pada tahun 2023. Serta skor CPA, Indonesia menurun menjadi 34% dalam konteks ini. Pohon fraud yang dikembangkan oleh ICPA menjadi kerangka klasifikasi global yang bagi fraud dalam 3 cabang utama korupsi, sedangkan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang masing-masing memiliki subkategori spesifik dengan modus yang dapat berbeda. Akuntan forensik memainkan peran vital dalam ekosistem anti fraud dengan mengembangkan kompetensi akuntansi, audit, investigasi, dan hukum. Sementara pohon fraud sendiri memberikan manfaat multidimensi mulai dari penilaian risiko, panduan investigasi, perencanaan penelitian internal, pelatihan anti fraud, hingga standarisasi pelaporan dan pengembangan riset akademis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Prof Haji dan teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.